Ya, timnas Indonesia kini sudah 100% full pemain, termasuk Martin Pais juga sudah berkumpul. Terlihat, pemain FC Dallas itu sudah memakai jersey timnas Indonesia. Ya, di balik itu, para pemain Indonesia masih santai-santai saja setelah tiba di Jeddah. Bahkan beberapa pemain ada yang sempat melakukan ibadah haji atau umroh ke Tanah Suci. Tentu mereka tak luput berdoa agar Indonesia bisa menang melawan asuhan Mancini, karena Mekah adalah tempat mustajab ketika berdoa. Ya, namun dibalik para pemain Indonesia yang masih santai-santai, rupanya asuhan Roberto Mancini melakukan latihan keras. Mereka sepertinya benar-benar tidak menganggap Indonesia sebagai tim ecek-ecek. Ya, itu terlihat Roberto Mancini mengadopsi latihan keras ala Real Madrid. Padahal Indonesia rankingnya 133 dunia, jauh berbeda dengan Arab Saudi yang sudah 56 dunia. Ya, pakar Arab Saudi ketakutan melihat transformasi asuhan Sintayong yang dihuni pemain Eropa. Ya, jelang lawan Indonesia, Mancini menerapkan latihan dengan cara yang tidak biasa. Para pemain Arab Saudi memakai masker hipoksia. Masker yang dipakai para pemain timnas Arab Saudi itu tentu menjadi sorotan, bahkan ada yang menyebut serius amat menghadapi King Indo, ujarnya. Ya, melakoni laga perdana di babak ketiga, komando di bawah asuhan Roberto Mancini, Arab Saudi tak mau ketipu dengan ranking 133 dunia. Arab Saudi menganalisis bahwa Indonesia akan cukup sulit dikalahkan. Ya, setelah berkumpul, Mancini langsung latihan sistematis di bawah gemblengan latihan fisik secara keras. Dalam rencana pelatihan, Mancini menggunakan metode revolusioner, sesuatu yang telah dia pilih, terutama digunakan untuk mensimulasikan efek pelatihan di ketinggian yang minim oksigen. Hasil tes akan membantu Mancini menyusun rencana pelatihan yang disesuaikan untuk setiap individu sesuai dengan kebutuhan mereka. Masker berfungsi untuk menganalisis oksigen dan karbohidrat. Kami perlu mengetahui persentase satu dan lainnya untuk menentukan kondisi pemain saat ini, ujar Mancini. Publik ASEAN doakan Indonesia lolos Piala Dunia 2026. Ya, Indonesia akan menjadi satu-satunya wakil ASEAN yang akan bermain di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia. Dan kini para pemain sudah berada di Arab Saudi sebagai bentuk persiapan menjalani laga perdana. Ya, uniknya saat berangkat ke Arab Saudi, pemain Indonesia tidak berangkat bersama. Mungkin hanya pemain Liga 1 yang berangkat bersama-sama dari tanah air. Sisanya untuk pemain abroad, mereka ada yang berangkat dari Italia, Inggris, hingga Belanda. Dan momen keberangkatan mereka inilah yang kini menjadi sorotan karena pemain terlihat sangat bahagia dan tak sabar untuk membela tim Garuda. Ya, tentu Arab Saudi berlatih keras, sementara para pemain Indonesia masih santai. Tentu sesuatu yang membuat tim-tim ASEAN heran dengan apa yang ditunjukkan oleh para pemain Indonesia. Ya, dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia terus menambah pemain keturunan dengan tujuan agar tim Garuda semakin kuat hasilnya. Para pemain tersebut akhirnya mampu memberikan dampak yang signifikan dalam prestasi tim Garuda. Ya, kini berkat bantuan-bantuan pemain tadi, level Indonesia juga semakin naik, di mana level kita saat ini sudah bukan ASEAN, melainkan Asia. Ya, itu terbukti karena dalam 1 tahun ke depan Indonesia akan berhadapan dengan raksasa-raksasa Asia, seperti Jepang, Australia, hingga Arab Saudi nanti, di mana pertemuan tersebut akan terjadi di babak ketiga menuju harapan lolos Piala Dunia. Kini para pemain Indonesia kembali bersiap untuk membela tim Garuda, karena sebentar lagi timnas akan menghadapi lawan yang sangat kuat, yakni Arab Saudi. Ya, Arab Saudi sendiri adalah ujian pertama bagi Indonesia di babak ketiga. Tentu sebuah ujian yang mau tak mau harus dihadapi oleh tim Garuda. Dan parahnya lagi, ujian tersebut akan langsung di King Abdullah Sports City, markas dari Arab Saudi, yang sampai saat ini dikenal angker bagi lawan-lawannya. Ya, lebih lanjut, meski bakal mendapatkan ujian, namun para pemain Indonesia terlihat enjoy. Hal itu terbukti saat tim Garuda tiba di Bandara Arab Saudi beberapa waktu yang lalu. Dari raut wajah mereka, tak terlihat raut wajah ketegangan. Ya, semoga hal itu terus terjaga hingga hari pertandingan nanti, karena saat pertandingan para pemain harus tenang dan tidak boleh tegang di lapangan. Para pemain keturunan juga sangat bersemangat membela Indonesia, terutama Martin Pais yang baru saja bergabung. Ia pun disambut hangat oleh semua pemain.
Martin Paz, say hello to my fans. So, finally. My new roommate, Yes, sir. teman-teman. Ya, apa yang ditunjukkan oleh para pemain keturunan Indonesia akhirnya mendapatkan respon dari negara tetangga. Contohnya adalah Malaysia. Tim negeri jiran itu heran mengapa pemain keturunan timnas bisa memiliki jiwa nasionalis sebesar itu. Sesuatu yang sama sekali tidak dirasakan oleh Malaysia dari pemain naturalisasi mereka. Ya, bahkan Indonesia dianggap oleh tim rivalnya sangat gampang mencari keturunan. Itu juga salah satu yang membuat tim-tim di ASEAN iri. Ya, tak hanya Malaysia, respon juga diberikan oleh Vietnam. Mereka kini tampak menyesal karena sebelumnya pernah mempertanyakan asal-usul dari pemain Indonesia. Bahkan mereka pernah menyindir, "Kami lawan Indonesia atau timnas Belanda," ujar fans Vietnam. Ya, namun kini mereka tahu bahwa Indonesia adalah satu-satunya tim wakil dari ASEAN. Mereka sadar bahwa Indonesia memang sangat pantas untuk didukung penuh, karena Indonesia membawa nama ASEAN ke dunia. Vietnam Ho Chi Minh, Vietnam Ho Chi Minh, Vietnam Ho Chi Minh. I've got these things that I can't let go. Watch me turn this life into something that you can never own. Ya, supporter Indonesia rupanya bikin geger Australia. Dikenal sebagai negara besar dengan salah satu supporter terbanyak di dunia. Plus dengan fanatiknya, fans kepada tim nasionalnya. Ternyata membuat Federasi Australia ketakutan. Ya, baru-baru ini, Asosiasi Sepak Bola Australia menganalisis bahwa supporter Indonesia sangat fanatik. Dan ini menjadi bumerang jika ribuan supporter Indonesia away ke stadion mereka. Maka dari itu, federasi mereka akan membatasi supporter Indonesia yang akan away ke Australia. Jika timnas Australia menjamu Indonesia di kualifikasi ronde ketiga World Cup 2026 nanti. Kami akan membatasi kuota pendukung Indonesia. Animo mereka tinggi. Kami juga pastikan yang memenuhi stadion hanya pendukung Australia. Tentu tidak efisien jika supporter Indonesia memenuhi kandang kami, ujar Federasi Australia. Ya, dibalik itu, jika melihat jadwal kualifikasi Piala Dunia 2026 ronde ketiga antara timnas Indonesia versus Australia, jadwal tersebut bakal tersaji tanggal 10 September 2024 di kandang Australia. Melihat kekuatan timnas Australia sendiri, mereka memang sangat kuat. Bahkan pelatih Sintayong memprediksi timnas Jepang dan timnas Australia akan menjadi kandidat yang kuat untuk merebut posisi 1 dan kedua. Sementara timnas Arab Saudi, Indonesia, Bahrain, dan China akan berebut posisi 3 untuk berebut tempat di babak keempat. Jika saja dalam artian jika Indonesia gagal berebut posisi 1 atau 2. Ya, memang berebut posisi 1 atau 2 sangat sulit. Timnas Jepang sendiri saat ini berada di 18 dunia dengan harga skuad mencapai 5 triliun lebih. Kemudian timnas Australia di ranking 24 dunia dengan harga skuad 674 miliar lebih. Tentu jika dibandingkan dengan ranking Indonesia, sangatlah jauh. Saat ini, asuhan Sintayong berada di ranking 133 dunia dengan harga skuad 271 miliar lebih. Pertanyaannya, apakah asuhan Sintayong bisa mengalahkan timnas Jepang dan Australia? Atau minimal menahan imbang kedua tim ini di kandang mereka? Messi, aparece Messi, gol, gol, gol.